Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nabila Auliasa Fitri dengan NIM 201210058, Rani Lutfiani dengan NIM 201210065, dan Miftahul Firdaus dengan NIM 201210046 dari kelas PAI 4B UIN SMH Banten. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep administrasi kurikulum dari mata kuliah administrasi kurikulum. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Miftahul Firdaus mengenai administrasi kurikulum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian tentang administrasi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan karir yang artinya tempat bertanya. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari atau to run. Jadi, kurikulum berarti satu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum adalah seperangkat bahan yang disusun secara sistematis yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka memberikan pengalaman belajar untuk peserta didik. Jadi, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu konsep administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar peserta didik dalam rangka membina siswa ke arah perubahan tingkah laku dan pengembangan potensi yang diinginkan dan melakukan penilaian pendidikan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan belajar pada siswa. Dan yang kedua yaitu ada isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan keseluruhan dari materi pembelajaran dan kegiatan yang tersusun secara sistematis dalam urutan dan ruang lingkup yang terdiri dari bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, pengalaman belajar yang perlu dikerjakan. Dan yang ketiga yaitu ada perencanaan administrasi kurikulum. Di dalam perencanaan administrasi kurikulum harus diperhatikan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah prosedur-prosedur pembelajaran terdiri dari metode yang ditempuh oleh pendidik untuk memberikan kemudahan bagi siswa agar kegiatan belajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu ada kurikulum pengorganisasian. Administrasi kurikulum organisasi adalah desain bahan-bahan kurikulum yang memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik untuk mendalami serta menguasai bahan pelajaran dan mempermudah jalan sehingga tujuan pembelajaran peserta dicapai secara efektif. Dan yang kelima yaitu ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah proses kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Rani Lutfiani. Kepadanya dipersilakan. Langsung saja kita ke pembahasan materinya, yaitu tentang fungsi administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum ini terdapat 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Apa sih fungsi penyesuaian itu? Fungsi penyesuaian adalah kemampuan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar.
yang terjadi karena perubahan kurikulum dan juga karena adanya perubahan zaman yang semakin berkembang. Maka kurikulum itu menyesuaikan pada kebutuhan dan perkembangan zaman tersebut. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi atau the integrating function. Kurikulum berfungsi sebagai kesatuan proses dalam mengintegrasikan potensi-potensi peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang unggul. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Kurikulum berfungsi sebagai diferensiasi adalah sebagai alat yang memberikan pelayanan prima dari berbagai jenis perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan juga dilayani. Fungsi keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi sebagai persiapan yang mengandung makna bahwa kurikulum itu sebagai alat pendidikan dapat mempersiapkan siswa atau peserta didik ke jenjang pendidikan selanjutnya, serta juga dapat mempersiapkan diri agar memiliki persiapan hidup di masyarakat. Kemudian fungsi pemilihan. Kurikulum berfungsi sebagai pemilihan adalah memberikan peluang bagi siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Nah, untuk fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik, adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami perbaikan-perbaikan potensi siswa serta kelemahan yang ada dalam dirinya. Setelah memahami potensi dan mengetahui kelemahan peserta didik itu, maka diharapkan siswa itu dapat mengembangkan potensi dan juga memperbaiki kelemahannya. Selain keenam fungsi yang disebutkan tadi, juga terdapat beberapa fungsi administrasi kurikulum yang lain, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Kemudian yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, akan tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan di sekitar peserta didik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen administrasi kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Komponen kurikulum tersebut terdiri dari tujuan, materi pembelajaran, metode, dan juga evaluasi. Evaluasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan itu berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Sedangkan menurut Hasan Langgulung terdapat 4 komponen utama kurikulum. Yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Kemudian yang kedua, pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuknya kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut sebagai mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid-murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum tersebut. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang telah direncanakan kurikulum tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kami buka sesi tanya jawab, dibuka untuk 3 orang penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.